Apabila kamu sekalian melihat seseorang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah benar-benar orang yang beriman. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadza alladzi ruziqna min qablu wa tubi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Kaum muslimin rahimakumullah, hadirin, kalau ada satu pertanyaan, kira-kira panjenengan dipanggil sebagai orang-orang yang beriman dengan dipanggil sebagai manusia biasa, kira-kira pilih mana? Sudah barang tentu ingin mendapatkan panggilan yang sangat indah itu, orang yang beriman. Maka Allah kalau manggil katakan indah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalimat indah, halus. Nah, ketika sudah berbicara tentang kalimat beriman, itu Allah nanti akan menyampaikan kalau tidak perintah larangan. Untuk apa sebenarnya? Gitu. Untuk kebahagiaan orang-orang itu sendiri, bukan untuk Allah. Maka kita bersyukur kehadirat Allah ya, sampai detik ini kita masih dikaruniai oleh Allah menjadi orang-orang yang tetap istiqomah di dalam iman kita, di dalam menegakkan dinullah, dinul Islam. Salam dan salam semoga senantiasa terima kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan bimbingannya itulah akan menghantarkan kehidupan setiap pengikutnya bisa menggapai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan dunia dan akhirat apalagi. Semoga kita tergolong pada orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki tadi, bahagia dunia, bahagia akhirat. Kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu sekalian melihat seseorang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah benar-benar orang yang beriman. Kembali kepada firman Allah, bahwa Allah menyatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir ila akhir ayat. Jadi bisa menjadi persaksian kita bahwa orang yang tidak mau pergi ke masjid, ya, tidak mau pergi ke masjid, meskipun dia mengaku diri sebagai orang yang beragama Islam, masih perlu dipertanyakan keimanan. Loh kok begitu? Ya, bukankah ada orang, ya, orang Badui di dalam surah Al-Hujurat, ya, ayat yang ke-14 itu, kan kita diingatkan ada orang yang menghadap kepada Rasulullah menyatakan dirinya beriman, ya. Tetapi apa? Ditegur oleh Allah, sampaikan Muhammad, lan tu'minu walakin qulu aslamna. Nah, kalau sudah berbicara tentang orang-orang berislam, oke, sudah banyak. Tetapi tingkat keimanan yang masih dipertanyakan. Nah, orang-orang yang rajin ke masjid, orang-orang yang rajin ke masjid, maka Rasul perintah, persaksikan mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Mereka itu adalah orang-orang beriman. Nah, orang-orang yang beriman oleh
Allah Subhanahu wa taala diberi jaminan, ya, diberi jaminan untuk mendapatkan kedudukan yang sangat-sangat mulia. Apa itu? Jannatul Firdaus. Coba kita perhatikan firman Allah. Qad aflahal mu'minun. Nanti di bagian akhir, ya, ayat 11 itu disebutkan alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi orang beriman dijamin oleh Allah menjadi pewaris Firdaus, Jannatul Firdaus. Orang yang berada di surga itu oleh Allah pun dinyatakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa tubi mutasyabihat wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Kalau surah Al-Mu'minun disebut pula sebagai hum fiha khalidun. Surah Baqarah awal juga disebutkan mereka adalah hum fiha khalidun. Kekal di surga, kenikmatan yang hakiki orang-orang yang beriman. Oleh karenanya jangan sampai kita ini lepas dari predikat orang yang beriman. Gimana? Satu diantaranya menjadikan kebiasaan kita ke masjid. Jadi kebiasaan kita ke masjid. Cuma sayang kaum muslimin rahmatullah, banyak orang yang tidak menyadari bahwa sebenarnya masjid itu punya fungsi yang sangat bagus, fungsi strategis, tidak sekedar untuk sholat, tidak hanya untuk baca Quran, tidak sekedar untuk taklim, tidak sekedar untuk rapat-rapat pembahasan tentang keumatan. Tidak hanya itu, tapi itu semua masuk di dalam. Masjid dipakai untuk sholat, masjid dipakai untuk kajian-kajian Al-Quran, hadis, masjid dipakai untuk sekaligus untuk membahas tentang keumatan. Bahkan di masa Rasulullah, masjid itu juga dipakai untuk latihan olahraga. Cuma sudah para tentu beda kondisinya. Kalau di tempat kita ini dipakai untuk olahraga bela diri misalnya, muat berapa ini? Tapi perannya sangat besar. Nah, sayangnya lagi banyak orang yang berlomba-lomba bangun masjid. Masjidnya besar, tapi jamaahnya sedikit. Dan itu pun sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nanti akan datang satu zaman terjadi itu. Sekarang sudah ada belum? Coba nanti penjenengan renungkan itu. Terjadi belum? Di mana Rasulullah bersabda, ya tiaran nasi zamanun yatabahuna bil masajid tsumma la ya'murunaha illa qalila. Ya tiaran nasi zamanun yatabahuna bil masajid tsumma la ya'murunaha illa qalila. Sungguh akan datang satu zaman atau satu masa yang menimpa kepada umatku di mana mereka saling bermegah-megahan dengan membangun masjid, tetapi yang memakmurkannya hanya sedikit. Subuh, lagi-lagi saya dengar contoh subuh. Saya sangat terkesan dengan ungkapan Buya Hamka. Kalau kalian ingin mengetahui, ya, berarti ini di masa Indonesia. Kalau kalian mengetahui seberapa banyak umat Islam, lihatlah pada hari raya. Jadi berapa banyak orang seperti itu di lapangan dimanapun penuh. Tapi kalau kalian ingin melihat mana orang-orang benar-benar beriman, lihatlah masjid-masjid dengan jamaah subuhnya. Sehingga kita bisa merasakan betul kalau yang namanya subuh itu isinya sedikit. Boleh jadi memang tingkat keimanan seseorang yang seperti itu. Nah, kembali banyak yang lebih menekankan kepada pembangunan masjidnya.
Padahal dibangunnya masjid itu dalam rangka apa sebenarnya? Membangunkan semangat umat supaya tegak kalimat Allah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, masjid tidak hanya sekedar untuk sholat, masjid tidak hanya sekedar untuk baca Quran, masjid tidak hanya sekedar untuk kajian-kajian, masjid tidak hanya sekedar untuk latihan bela diri misalnya, tapi semua itu ada. Masjid dibangun untuk membahas keumatan sekalian. Quran, akan saya ungkap sedikit ya tentang pentingnya kita pergi ke masjid dengan suka baca Quran. Jadi kalau adik-adik ya, khususnya adik-adik, ya tidak hanya adik-adik lah, semua kita ada peluang di masjid baca Quran. Kenapa? Ini penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afala yaldu ahadukum ilal masjidi faya'lamu aw yaqra'u ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairul lahu min naqataini wa thalatun khairul lahu min thalatin wa arba'un khairul lahu min arba'in wa min a'dadihinna minal ibil. Ini kalau kita orientasi keduniaan ya, hadis ini memberikan motivasi. Ternyata dunia ini tidak ada apa-apanya kalau kita mau memperhatikan kesananya. Tidaklah salah seorang di antara kamu berangkat ke masjid untuk mengetahui atau membaca 2 ayat dari kitabullah. 2 ayat lebih baik baginya daripada 2 ekor unta. Jadi panjenengan tidak masjid kemudian maca Quran ya. Misalnya setelah datang tahiyatul masjid, kemudian adzan kita mendengarkan dan menirukan muadzin, setelah itu doa ya, kemudian dilanjutkan dengan sholat rawatib misalnya. Masih ada waktu, ternyata imam belum datang, baca Quran misalnya surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. 2 ayat itu nilainya lebih bagus daripada andai kata kita berkorban dengan 2 ekor unta. Dan 3 ayat lebih baik baginya daripada 3 ekor unta. Dan 4 ayat lebih baik baginya daripada 4 ekor unta. Begitu seterusnya sesuai dengan jumlah ayat lebih baik daripada unta-unta itu tadi. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita di masjid sholat oke, baca Qurannya juga harus diperhatikan. Sekira begitu ya, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah, diberi oleh Allah semangat ya, kita rajin ke masjid biar masjid kita ini ya makmur dari subuh, duhur, asar, maghrib sampai kepada isya, sampai kepada subuh lagi, kemudian bisa memfungsikan masjid tidak sekedar untuk sholat, tapi alhamdulillah kita juga memfungsikan masjid sebagai sarana untuk membahas tentang keumatan ya. Kita bisa memberikan santunan-santunan kepada jamaah kita, kemudian akhirnya kita bisa mempersatukan jamaah ya. Rasanya begitu indah lah kalau kita mau mengamalkan masjid. Demikian, ada salah dan kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.